Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga makin sehat, makin sukses, dan makin bahagia selalu. Dan pastinya mungkin dari beberapa teman-teman kita yang masih jomblo kemarin sekarang udah punya pasangan, selamat ya. Bagi yang belum, jangan menyerah. Oke, langsung aja kali ini kita akan membahas tentang formatting cell ya. Langsung aja kita perpendek durasi videonya buat hemat kuota tentunya ya. Ya, di sini saya sudah siapkan satu data sederhana dengan asumsi kita memiliki studi kasus seperti ini ya. Apa yang dapat kita lakukan mengenai formatting cell? Pertama-tama kita lihat dulu apa sih poin-poin yang ada dalam format cell ya. Kita klik kanan ini, kemudian format cell. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa tab ya. Number, alignment, font, border, fill, dan protection ya. Jadi khusus untuk pembahasan di bagian pertama ini atau part 1, kita akan fokus pada 3 tab ini ya. Number, alignment, dan font ya. Ya, langsung aja kita tes format cell. Di sini akan saya urutkan dari yang termudah hingga yang kompleks ya. Di sini ada tab font. Siapapun saya yakin udah paham dan sangat-sangat akrab dengan pengaturan font atau huruf ya. Nah, di sini adalah tempat untuk kita memilih jenis-jenis huruf. Namun jangan heran karena di sini kita tidak bisa melihat seperti apakah huruf-huruf itu nantinya. Tapi disediakan kolom preview di sini ya. Jadi ketika kita klik salah satu ya, ini akan berubah ya. Ya. Tuh berubah ya, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada font style atau gaya huruf. Di sini secara default terpilih reguler, berarti biasa aja. Italic untuk huruf miring, bold untuk cetak tebal, dan bold italic untuk cetak tebal dan miring. Ya, sekilas aja saya sampaikan karena saya yakin ini udah pada paham semua lah. Size juga pasti udah tahu semua untuk mengatur ukuran huruf ya. Kemudian di sini ada underline ya. Underline ini garis bawah. Kalau kita kasih single, garis bawah 1. Kalau kita kasih double, garis bawahnya nggak jomblo lagi dong. Udah ada pasangan ya, 2. Kemudian di sini ada single accounting. Nah, di sini kita bedakan dulu. Kita coba di single begini ya. Kemudian ada single accounting. Nah, ada yang lihat perbedaannya? Perbedaannya adalah jika kita menggunakan single biasa, maka font ini akan sangat dekat dengan garis. Dengan kata lain dia agak rapat ya. Kalau dia berbentuk single accounting, maka garis ini agak jauh dari font ya, dari huruf seperti itu ya. Ya, sama aja dengan double accounting ya, sama. Ya, di sini juga ada color, siapapun juga tahu ya. Ini namanya untuk pengaturan warna. Misalnya dikasih hijau ya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita klik normal font, maka dia akan kembali ke pengaturan huruf standar ya, yaitu Calibri reguler size 11 ya, Calibri 11. Saya rasa begitu untuk pengaturan font ya. Karena di sini saya cancel dulu apa sih penerapannya ya. Saya cancel dulu ya, saya kembalikan ini ke settingan awal dulu. Di sini kita punya kepala tabel ya. Umumnya kepala tabel ini memiliki huruf yang tebal ya. Kita pilih bold ya. Ya, anggaplah untuk keperluan tutorial kita perlu size 12. Sebenarnya ini yang enggak juga wajib 12 ya. Tergantung kebutuhan. Oke. Ya.
seperti itu. Kemudian kita lihat ada apa lagi di sini. Kita perhatikan di kepala tabel ini, letaknya ini agak ke kiri ya, yaitu rata kiri. Seharusnya dia rata tengah biasanya ya. Untuk mengatur itu kita gunakan saja klik kanan, format cell, itu namanya alignment ya, alignment. Kita masuk ke tab kedua. Alignment di sini terlihat ada text alignment atau perataan teks. Di sini ada pilihan left indent. Kita bisa pilih banyak, tapi yang paling sering digunakan adalah center, right, left, dan justify ya. Tapi untuk kebutuhan tutorial saya harus jelaskan semuanya. Namun untuk yang jarang digunakan atau tidak pernah digunakan akan saya bahas secara sekilas aja ya. Pertama general. General ini maksudnya adalah tidak ada pengaturan. Ya, biarin aja seperti itu gitu ya. Kemudian di sini ada left indent ya. Kebetulan kita ini tadi udah di left ya, udah rata kiri. Di sini ada center. Ya. Center. Jika kita klik OK, dia akan ke tengah ya. Kemudian habis center ada right. Right tentunya rata kanan seperti itu. Ya, kemudian ada apa lagi? Kita cek di sini format cell. Ada fill ya. Fill fungsinya adalah untuk memampatkan atau mengepres tulisan ya. Sehingga sepanjang apapun tulisan yang kita ketik atau sepanjang apapun cell value akan muat dalam kotak sebesar apapun. Coba kita klik OK ya. Ya, seperti ini. Ini karena selnya panjang ya atau lebar ya, sangat lebar sehingga dia malah diulang-ulang sampai 3 kali. Tapi ini memang tidak pernah kita gunakan. Kemudian ada justify ya. Coba kita klik OK. Justify adalah perataan kiri kanan. Nah, kenapa seperti nggak ada perubahan di sini? Karena cell value-nya itu sangat pendek ya. Kita coba di sini untuk melihat atau membuktikan fungsi dari justify ya. Di sini saya kasih rumus biar tulisannya panjang ya. Nanti kita akan sampai juga kepada pembahasan rumus. Mohon teman-teman bersabar. Ya, tulisannya jadi panjang ini ya. Perhatikan di sini. Jika kita warp text, dia akan seperti ini ya. Nanti akan kita bahas tentang warp text. Nah, kalau kita pilih justify di sini ya, biar kelihatan. Ya, perhatikan ini kanannya enggak rata ya. Kita ganti dengan justify. Oke. Nah, dia jadi rata kiri dan kanan. Oke, itu sepintas aja. Jangan panjang-panjang nanti malah bingung ya. Nah, itulah alignment yang sangat sering digunakan dalam penulisan Excel ya. Kemudian kita lanjut ke bagian text control. Ini udah saya contohkan tadi sepintas ya, warp text ya. Fungsinya untuk menyambung tulisan ke bawah. Contoh misalnya ini tadi ya. Nah, ini kan tulisannya kan panjang ini ya. Saya copy ya, paste value. Nah, ini kan panjang ya. Sedangkan kolomnya pendek. Supaya dia nggak manjang ke kanan sana, kita klik kanan, format cell, dan warp text dicentang. Klik OK. Nah, seperti inilah jadinya. Dia akan menyambung ke bawah ya. Itu fungsi warp text. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Nanti baru kita bahas. Lanjut, kita lihat apalagi yang tersedia untuk format cell. Nah, ada merge cell. Merge cell fungsinya untuk menggabungkan 2 sel atau lebih. Umumnya kita menggunakan ini ketika kita membutuhkan
penyatuan memang ya. Sebagai contoh, misal kita di sini punya tabel misalnya ya. Tabel, anggap saja di sini nomor ya. Nah, di sini maksudnya ini adalah supaya tahun 2021 ini melingkup semua bulan, yaitu Januari, Februari, Maret ya. Jadi ini harus kita merge. Klik kanan, format cell, kemudian merge. Oke, jadinya seperti itu ya. Bisa lihat bedanya. Ini juga harus kita merge. Tinggal klik di sini. Kalau capek, ini tadi kan cara konvensional ya, cara dasar. Kita merge pakai ini bisa ya. Kemudian nomor harus kita merge ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya. Saya rasa udah sangat jelas. Saya hapus aja ya, kalau udah, biar enggak mengganggu. Kemudian ada apa lagi? Nah, kalau text direction ini saya sarankan jangan sama sekali diganggu lah, karena nggak ada penting-pentingnya juga ya. Tapi untuk penjelasan sepintas saya kasih tahu di sini, jika kita memilih konteks maka dia akan menyesuaikan dengan jenis huruf yang kita pakai. Jika kita menggunakan huruf Arab ya, maka di selnya nanti akan tertulis urutannya itu dari kanan ke kiri, kayak kita baca Quran begitu ya, kayak baca Arab, baca tulisan Arab ya. Tapi kalau dia mendeteksi bahwa huruf yang kita pilih adalah huruf alfabetis, dia akan menulis dari kiri ke kanan seperti biasa. Namun jika kita ingin memaksa ya, pengennya nih tulisan Arab tapi tetap dibaca dari kiri ke kanan, ya tinggal pilih left to right. Jadi dia nggak mau tahu ini mau tulisan Arab apa tulisan alfabetis, pokoknya dari kiri ke kanan ya. Saya rasa jelas ya. Dan sebaliknya right to left, yaitu tulisan dari kanan ke kiri. Oke, tapi saran saya ini ya udah nggak usah diatur lah ya. Kemudian ada orientation. Nah dari sini sangat jelas, fungsinya adalah untuk mengubah orientasi atau kemiringan dari tulisan. Perhatikan di sini, sel yang kita pilih adalah ini ya, sel E3 ya, E3 ya. Jika kita geser seperti ini, contoh misalnya, tinggal klik OK, dia akan miring seperti itu ya. Itu kelihatan ya. Kemudian bisa juga kita ubah seperti ini, tinggal dipilih aja mau kemiringannya seperti apa ya. Anggap seperti ini, kita klik OK, maka dia akan mengarah ke atas ya. Kalau kita perbesar itu, nah seperti itu. Jadi jika kita ingin membuat tabel tegak seperti ini, bisa menggunakan text direction ya. Oke, saya undo dulu. Seperti itu, saya rasa itu jelas. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apalagi di sini. Oke, udah habis ya tentang alignment. Oh maaf, saya ketinggalan ya. Vertical alignment ini tadi tidak saya jelaskan ya. Ini sama aja dengan alignment yang tadi, rata kiri atau rata kanan. Hanya saja vertical alignment ini perataannya bukan kiri kanan, tapi atas bawah. Jadi jika kita pilih, maaf, saya undo dulu biar bisa kelihatan. Saya besarkan dulu ini ya, biar bisa terlihat perbedaannya ya. Anggap saja kita pilih yang ini ya. Kemudian kita format cell. Di sini otomatis terpilih top. Berarti cell value akan mendempet ke atas ya. Akan lebih dekat dengan garis ini nih. Ya, garis atas.
Kalau kita pilih bottom, dia akan lebih rapat ke bawah ke sini. Ya. Setelah itu jika kita pilih center, dia akan berada pas di tengah-tengah ini. Nah, ini saya jelaskan sepintas saja. Kemudian justify sama dengan horizontal tadi, dan distribute sama juga ya. Ini jarang digunakan, bisa dibilang nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali. Kita pilih bottom misal ya, kita klik OK dan dia merapat ke bawah ya. Bisa dilihat ini merapat ke bawah, sedangkan yang lain itu merapat ke atas ini ya, karena dia top. Cara cepatnya gimana ya, nanti saya bahas. Untuk cara cepat sabar dulu, jadi kita belajar memang dari dasar ya. Kemudian ada format cell, ini tadi udah semuanya. Kita menuju ke tab berikutnya. Di sini ada kategori-kategori pemformatan numbering di Excel ya. Kita akan coba satu-satu. Nah, di sini ada nomor urut ya. Tentunya tipe datanya adalah angka atau nomor. Harus kita pilih formatnya number ya. Klik kanan, format cell. Di sini ada pilihan ya, number. Nah, sepintas di sini saya perlihatkan kalau number itu sampelnya kayak gini, 1 ya. Kalau currency dia pakai RP, karena currency ini untuk hitungan angka yang berupa mata uang ya. Kalau accounting mirip dengan currency tapi berbeda. Apanya yang berbeda nanti saya jelaskan. Ini sepintas dulu ya. Date artinya tanggal ya, penulisan penanggalan. Time untuk waktu atau jam. Percentage untuk menuliskan format persentase. Fraction untuk penulisan bilangan pecahan ya, pecahan dengan lambang per ya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian scientific. Nah, kalau scientific ini saya kurang paham juga. Mungkin orang-orang yang di bidang fisika kali ya, atau kimia yang jago ini ya. Kemudian teks. Nah, jika teks dia 1 juga kan. Tapi apa bedanya dengan number? Karena number juga 1. Nanti kita bahas. Kemudian spesial adalah pembuatan sendiri, dan custom. Custom adalah format yang bisa dibikin sendiri. Terserah mau bikin apa ya. Oke, kita lanjutkan. Sekilas tadi sudah saya paparkan, inilah penjelasan lengkapnya. Untuk ini kita menggunakan format number. Seperti itu ya. Sekalian saya memisahkan atau menjelaskan apa sih bedanya antara format number dan format teks tadi ya. Jika kita format dia dengan number, ketika kita ketik 01 di sini, maka hasilnya adalah 1. Kalau kita ketik 000002 di sini, tertulisnya tetap 2 ya. Itu bedanya. Jadi kalau teman-teman mau menulis misalnya nomor handphone 0892 sekian begitu ya, hilang kosongnya ya, nolnya hilang ya. Bisa dilihat di sini nolnya hilang. Kenapa? Karena kita menggunakan format general. Kalau general itu berarti Excel mengatur sendiri dengan membaca cell value. Karena Excel menganggap ini adalah nomor yang kita ketik, maka dia menganggap ini adalah format nomor. Otomatis general akan cenderung ke arah penomoran nomor ya. Bisa kita ubah dengan cara klik pilih teks ya. Ketika kita tambahkan 0 di sini, nolnya tetap ada. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini adalah keunikan Excel ya. Tadinya saya sebenarnya mengetik tanggal di sini. Saya ketik tanggal 20 bulan 12 tahun 2020 ya. Saya mengetik begitu sebenarnya. Tapi dia mengubah langsung ke date ya, pemformatan tanggal. Saya undo dulu. Jadi kalau kita tidak diformat ke penanggalan atau formatnya general,
dia akan tertulis seperti ini. Namun kalau kita ubah ke date, ini untuk tanggal, bisa kita pilih format yang ingin dipakai. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau saya biasanya pakai yang ini ya, Indonesia ya. Ya, seperti itu. Jadi berubah value-nya. Kemudian yang banyak tanda pagar ini, banyak hashtag ya. Semoga teman-teman ingat. Saya ulang kembali, ini karena lebar dari sel ini tidak cukup panjang untuk menuliskan sel value ya. Caranya udah saya kasih tahu, tinggal klik 2 kali di sini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sel value yang berupa teks, ya tentu saja kita pilih teks ya. Sebenarnya kalau seperti ini nggak diformat juga nggak apa-apa karena dia otomatis teks. Lanjut, ini adalah mata uang. Nah, di sini saya perlihatkan perbedaannya. Jadi saya bagi 2 aja dulu. Kita format 1 sampai 5 aja dulu ya. Yang ini kita gunakan currency ya. Coba kita oke. Seperti itu. Yang satunya kita pakai accounting. Apakah teman-teman bisa lihat perbedaannya? Ya, mungkin nggak perlu saya perjelas lagi, udah jelas banget ya, terlihat. Nanti dipakai aja sesuai kebutuhan ya. Oke, saya kembalikan aja dulu ke accounting. Kemudian percentage. Karena saya di sini butuh nilai untuk membuat percentage, bisa aja sih saya ketik manual misalnya 89 ya, 70 atau berapalah begitu ya. Anggap saja begitulah. Nah, kita pengennya ini formatnya persentase ya. Tinggal klik kanan, format cell, pilih percentage. Ya. Seperti itu ya. Kenapa di sini ada menambah 00 lagi? Karena kita membuatnya sebelum memformat. Seharusnya kita format dulu percentage, baru kita ketik ya 89 seperti itu. 78 ya. Oke, saya kira cukup jelas untuk pengaturan format cell. Namun itu adalah pengetahuan dasar yang menurut saya harus saya sampaikan juga, supaya kita tahu asal-usul dari kebiasaan format cell yang udah kita lakukan selama ini. Terus kemudian ini adalah teknik yang cepat ya, yang akan saya sampaikan ini. Sama juga, ini adalah format cell. Kita kembalikan dulu ke asal ini, kita kembalikan dulu ke general. Ini kita buang dulu semua ya. Tadinya seperti ini ya formatnya ya, ini kita hapus ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ini kita pengennya tebal, klik di sini, rata tengah ya, rata tengah, cukup seperti itu ya. Kemudian ini formatnya number, tinggal pilih dari sini. Jadi nggak perlu lagi kita klik kanan, pilih format cell dan pilih di sini ya, nggak perlu lagi. Langsung saja dari sini. Kemudian ini formatnya adalah date. Nah, di sini ada pilihan mau short date atau long date. Kalau short date bentuknya kelihatan nih. Contohnya nih, angka doang ya, nggak ada nama bulan ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan tutorial saya bagi 2 saja. Ini pakai short date biar nampak perbedaannya ya. Ini pakai long date. Oke, cukup. Ini kita kembalikan ke teks ya, karena di sini nggak ada teks. Oh iya ada, ini teks. Kemudian di sini kita kembalikan, kita mau pakai apa ini, currency misalnya ya, seperti itu. Kemudian di sini kita pakai accounting. Oke, ini tadi udah jelas kan. Saya back aja. Ada trik berikutnya yang berbeda. Misalnya ini ya, kita tinggal klik ini, udah langsung currency. Jika teman-teman membutuhkan penulisan 2 digit di belakang koma, tinggal mainkan ini ya. Ini untuk menambah koma ya, kelihatan ya perubahannya. Nah, jika teman-teman ingin menulis penulisan jumlah uang tapi tidak ada RP-nya, gunakan tanda koma ini ya.
begitu. RP-nya tidak ada, tapi penulisannya menggunakan format penulisan uang ya. Ada titik separator di sini. Oh, lanjut kita masuk ke bagian persentase ya. Untuk persentase di sini saya tes dulu ya. Nah, ini belum diformat ya, nggak ada tanda persennya muncul. Kita tinggal blok, kemudian klik ini. Udah jadi persen. Tinggal ketik 98, 60, misalnya 33 dan sebagainya ya. Itu untuk format cepat. Kemudian itu adalah format penomoran. Kemudian kita punya format apa tadi? Ini ya, format alignment. Alignment di sini kalau ini udah saya setting ke rata tengah ya. Jika kita mau rata kiri tinggal klik rata kiri. Dia akan bergeser ke kiri. Jika kanan seperti itu juga ya. Kemudian untuk kemiringan tadi, orientasi, text orientation ya. Tinggal kita klik aja ya mau pakai yang mana. Plop. Seperti itu. Atau pakai yang ini. Bebas ya. Nah, kemudian di sini ada indent. Tadi sudah saya perlihatkan fungsinya seperti apa ya. Tapi ini karena sangat jarang dipakai, jadi saya sampaikan sepintas aja. Oke. Kemudian di sini ada warp text yang tadi yang udah kita praktekkan seperti ini tadi ya. And ini rumus untuk menggabungkan value dari beberapa tabel ya. Nanti akan kita bahas seperti ini ya. Jadi warp text itu fungsinya seperti ini. Menyambungkan tulisan atau cell value beberapa baris ke bawah ya. Biar sesuai dengan lebar kolom. Kemudian ada merge and center. Jadi kita blok misalnya di sini. Ini mau kita gabung jadi satu sel ya. Tinggal merge and center. Seperti itu plus warp text. Nah, begitulah kejadiannya. Ya. Ya, demikian saya rasa cukup jelas untuk pembahasan kita tentang formatting cell di bagian satu ini. Jika teman-teman merasa ada yang kurang atau ada yang kelewatan dari apa yang saya sampaikan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Jika ada pertanyaan maupun kritik dan saran, silakan juga ditulis aja di komen di bawah ya. Oke, demikian. Saya Puhan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.